warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live. Ya, selamat datang di acara webinar CGP Bapak Saifullah SPD dalam rangka webinar budaya positif. Kepada yang kami hormati Bapak Saifullah selaku calon guru penggerak, kemudian yang berbahagia Bapak Ibu SMP Negeri 1 Lasem, mohon maaf Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Lasem, yang hari ini wajahnya cukup berbinar-binar karena malam minggu. Baik, untuk memulai acara ini yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, sebagai moderator hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini supaya acara webinar dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, pembukaan sudah kita lakukan, kemudian nanti dilanjutkan dengan doa. Yang kedua, sesi foto bersama, diharapkan para peserta kamera on. Kemudian yang ketiga, presentasi oleh calon guru penggerak. Kemudian diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, kata penutup dari presenter. Dan tidak lupa nanti akan ada penutup dari saya. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah doa, supaya acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, mengharapkan ridho Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Baik, berdoa dimulai menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah foto bersama, memungkinkan, boten nggih, kamera on semua. Kita coba on nggih. Pak Saiful siap tag kamera ya? Siap. Oke. Nanti apabila masih kurang, nanti kita coba di sesi agak nanti, Pak. Ya, sampun, silakan. Oke. On. Baik, terima kasih. Ini sesi pertama, tapi sekiranya nanti kita butuh foto lagi, nanti di tengah-tengah sesi akan kita ulangi. Gitu ya, Pak Saiful? Oke. Acara yang kedua adalah presentasi dari calon guru penggerak. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Saifullah SPD ini adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dan beliau sedang menerapkan aksi nyata 1.4, yaitu webinar atau penularan kegiatan positif dalam tema budaya positif. Kepada Bapak Saifullah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan share screen dulu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifullah dari SMP Negeri 1 Lasem, CGP Angkatan 6, akan mulai webinar budaya positif. Yang akan kita bahas budaya positif nanti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas,
dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdiferensiasi maksudnya adalah ini pembelajaran yang mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa. Disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser bahwa yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang dapat mengontrol kita? Hanya diri kita sendiri. Selanjutnya, teori berikutnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah realitas. Kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi seseorang itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya akan terbentuk nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nanti kita berada di teori yang motivasi yang mana? Selanjutnya nanti ya kita bahas. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Ini nanti diterapkan dalam segitiga restitusi. Ya, langsung saja. Disiplin positif, arti disiplin. Ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan semata. Disiplin positif sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa imbalan, ancaman, maupun hukuman. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi yang pertama adalah motivasi eksternal. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini ada motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Coba Bapak Ibu, ini kita kira-kira berada di posisi yang mana? Kalau kita masih berada di motivasi eksternal, berarti kita menginginkan ketidaknyamanan. Saya berangkat pagi agar apa? Agar dinilai kepala sekolah baik. Nah, ini berarti motivasi eksternal. Tetapi kita harapkan diri kita dan peserta didik itu agar punya motivasi internal. Dengan tujuan itu motivasinya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya, yaitu agar menghargai diri sendiri kita. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Misalkan ada peserta didik kita, kok di kelas ini misalkan kok sering gaduh, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalkan kok gaduh, kemungkinan dia punya kebutuhan dasar yang ingin dicapai, yaitu berupa kesenangan misalkan. Kemudian kok ada siswa kita suka mencuri misalkan. Berarti ada sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalkan kebutuhan bertahan hidup. Ada juga siswa kita kurang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasarnya. Mungkin di sekolah ini akan mencari perhatian kepada guru atau bahkan mencari kasih sayang terhadap temannya. Berikutnya, nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Antara hukuman dan penghargaan. Hukuman itu ternyata ya menyakitkan bagi siswa juga, membuat tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan, reward, walaupun ini kelihatannya bagus, tetapi ini hanya berpengaruh jangka pendek. Misalkan, contoh ya, misalkan ketika mau pulang, agar tidak berdesak-desakan, maka yang paling anteng misalkan di kelas tersebut ya, nanti yang antri mau tidak mau, yang antri akan saya beri hadiah. Nah ini ketika nanti tidak ada hadiah, kemungkinan tidak mau antri, tidak mau berdesak-desakan. Nah ini artinya hanya berpengaruh jangka pendek. Berarti penghargaan ternyata tidak efektif. Akan merusak hubungan juga karena persaingan ini kompetitif demi mendapatkan penghargaan, maka bisa merusak hubungan antar teman. Dan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan bisa merampas hak menghargai diri. Contoh hukuman, misalkan berdiri di depan kelas, contoh ini, sudah sendirian di depan
Mungkin seperti anak ini, mungkin ternyata dia di depan sendiri jelas tidak akan nyaman. Konsep disiplin dengan identitas sukses tadi yang gagal, ini identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi ini memberi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi ini yang terbaik adalah nanti murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Goosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus Bapak Ibu misalkan, murid yang tidak mengerjakan PR misalkan. Kalau hukuman, ini guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis, berjanji tidak mengulangi lagi sebanyak 100 kali. Guru marah dan murid akan menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Ini konsekuensi tidak mengerjakan PR, maka disuruh mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan murid menghormati. Sedangkan restitusi, ini diawali dengan guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lima posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, kita berada di bagian mana? Apa kita selalu berada di penghukum? Apa pembuat merasa bersalah sebagai teman? Atau sudah sampai sebagai manajer? Selanjutnya, 5 posisi kontrol ini. Identitas gagal, ini penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil, ini diterapkan sebagai teman, pemantau.
identitas berhasil sukses dan kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Contoh guru berbuat. Ini penghukum, berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau dipraktikkan dengan sebagai pembuat orang bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya kamu, ini, Bapak kecewa, atau Ibu kecewa. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung, dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Alasanmu kenapa? Ini itu ya. Selanjutnya, guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini akan berbeda ketika Bapak Ibu, misalkan sebagai teman, ayolah lakukan demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak Ibu pernah bantu ya. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini sangat berbeda jauh, ternyata Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita sebagai penghukum, membuat orang bersalah. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan. Nah, ini yang selanjutnya siapa yang mengatakan. Misalkan ya, Bapak Ibu memberi pernyataan ke peserta didik. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk bagian yang mana Bapak Ibu? Ini menjodohkan ya. Coba monggo. Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk bagian yang mana? Penghukum, teman, pemantau, manajer, atau penghukum? Monggo yang mana Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Maksud ini menjodohkan ya. Misalkan ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum. Selanjutnya misalkan kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat orang merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Oke, nge. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ini. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Pemantau. Pemantau. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Misalkan ada kasus siswa datang terlambat. Kalau sebagai penghukum, kamu selalu saja terlambat. Selalu, pasti selalu terakhir datang. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu, tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu, misalkan ini. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Sana duduk. Kalau sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau sebagai manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Selanjutnya, keyakinan kelas. Stop dulu nih. Keyakinan kelas.
Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Macet. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Coba Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang atas misalnya dilarang datang terlambat. Ini dari di kelas ya. Ini termasuk apa ini? Keyakinan peraturan ini. Peraturan ya. Yang ini ada lagi dilarang membuli. Ini ada di kelas 8A ini. Memanggil nama orang tua, fisik atau eksikan nama. Ini sudah kreatif ini anak-anak kita sudah membuat peraturan kelas. Menyalahgunakan HP teman, harus membelikan kuota. Yang tidak melaksanakan piket, denda 10.000. Ini peraturan, berarti ada sanksi. Datang terlambat, denda 5.000. Ini seperti tilang. Berbeda ketika nanti keyakinan kelas ini. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Selanjutnya, peraturan perbedaannya ini, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, berarti menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti masuk keyakinan kesehatan, dan seterusnya. Ini pembuatan keyakinan kelas. Ini melibatkan seluruh murid di kelas. Berbagai ide, misalkan ini di stiker note, kemudian ditempel di papan tulis, kemudian dibuat kesimpulan akhir berdasarkan diskusi seluruh murid di kelas tersebut. Terus ditulis keyakinan kelas, misalkan disimpulkan. Yang pertama, saling peduli dan menghargai sama teman. Ini berasal dari ada yang menulis tidak boleh membuli. Itu berasal dari itu, ditarik ke keyakinan kelas menjadi saling peduli dan menghargai sama teman. Jadi tidak ada kalimat dilarang. Berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Langkah-langkah segitiga restitusi ini, yang pertama, menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau salah.
Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau basic keperluan, kebutuhan. Selanjutnya, misalkan ini contoh kalimat yang diungkapkan, kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini misalkan anak kebutuhannya kurang di perhatian misalkan. Nah, ini memukul, meminta perhatian dengan cara negatif, yaitu memukul teman. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan yang kelas yang sudah dibuat tadi, ditanyakan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalkan memukul, berarti nanti siswa akan menjawab, keyakinan kelas saya yaitu menghargai teman misalkan. Berarti nilai keyakinan kamu ini yang perlu terapkan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah. Berikutnya, di akhir bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seseorang among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dapat kita simpulkan bahwa budaya positif ini akan tercipta apabila kita mulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas terbentuk dengan baik. Kalau peraturan berarti kan masih kecenderungan ada sanksi. Jadi anak belum punya motivasi internal. Dari peraturan kelas tersebut, kalau sudah ada kesadaran diri siswa, ada motivasi internal, maka akan bisa kita laksanakan menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas tercapai, maka lingkungan positif akan tercapai. Dengan lingkungan positif tercapai, maka budaya positif di seluruh lingkungan sekolah akan tercipta dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Saiful, pemaparan yang sangat detail sekali. Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu semua bahwa budaya positif itu tercipta memang harus ada effort dari semua pihak. Guru, siswa, kepala sekolah, dan semua pihak yang terkait tentunya untuk menciptakan lingkungan positif dan kemudian menjadi budaya positif. Sebelum kita mengajak ke sesi berikutnya, mohon izin untuk on kamera karena kelihatannya peserta sudah full. On kamera untuk diambil gambarnya kembali oleh CGP. Terima kasih, kami tunggu 10 detik. Gitu ya Pak Saiful. Ya, monggo on kamera dulu ya.
Ya, nah wajahnya terlihat bersinar-sinar ini walaupun sudah siang. Berikan senyuman yang paling manis, silakan. Oke, Ya, terima sambung Pak Saiful. kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, menginjak acara yang selanjutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab ini kami bagi menjadi 2 termin kalau memang ada penanya. Yang pertama, termin pertama 2 penanya gitu ya. Monggo bagi yang ingin bertanya bisa mengacungkan jari atau menggunakan fasilitas raise hand ya. Ada 1 Ibu Sri Wahyuni, ada lagi Saya, Bu Wina. Oh, Bu Wina, ya, baik. Bu Sri Wahyuni terlebih dahulu. Monggo Bu Sri Wahyuni dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni tadi sudah disebut oleh moderator. Terima kasih atas waktunya. Perdana saya akan memberikan 2 pertanyaan, tetapi sebetulnya sederhana. Gini, tadi Pak Saiful telah menjelaskan secara detail yang saya simpulkan, yang menjadi perhatian saya. Tadi secara teoretis sudah diterangkan apa itu disiplin, motivasi, restitusi, dan lain sebagainya. Yang saya tangkap itu yang menarik perhatian saya karena dijelaskan secara detail. Nah, berdasarkan kemenarikan saya tadi, maka saya akan sebelum pertanyaan saya akan memberikan sebuah stimulus nyata. Secara realita, mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi pada peserta Zoom siang menjelang sore ini, tetapi terkadang masih kita temui teman-teman guru kita berperilaku seperti stimulus yang akan saya sampaikan. Kita sebagai guru manusiawi apabila suatu saat kita mengalami munculnya emosi atau apa gitu deh. Misalnya dalam kita mengajar ada seorang murid yang melakukan kesalahan. Misalnya, 1, ada anak yang tidak mengerjakan PR kita. Beberapa anak lah. Kemudian ada lagi beberapa anak yang melanggar disiplin aturan sekolah misalnya. Nah, kadang-kadang kita masih melihat ada sebagian kecil guru sih ini, tetapi masih saja terjadi. Guru tersebut langsung memberikan sebuah hukuman. Mungkin guru tersebut merasa wegah, tidak telaten, pokoknya melihat sebuah kesalahan, melihat sebuah pelanggaran, langsung memberikan sebuah hukuman. Tadi diberikan contoh oleh Pak Saiful, misalnya anak tersebut tidak mengerjakan soal, langsung disuruh berdiri di depan kelas. Anak tersebut tidak pakai seragam. Guru tersebut beranggapan bahwa 1, dengan memberikan hukuman buat guru tersebut loh ya, itu akan bisa membuat anak tersebut segera jera. Kemudian tidak akan mengulangi kesalahan lagi di waktu yang lain. Bahkan ada yang turunan Jawa, anak ini kalau diberi hati tidak segera dihukum, maka anak ini akan ngelamak. Itu istilah Jawanya. Nah,
Itu tadi stimulus saya, mudah-mudahan tidak terjadi pada guru-guru kita, terutama yang berada di Zoom ini. Nah, dari stimulus saya tadi, satu, apakah kita, termasuk Pak Saiful, itu setuju dengan perilaku seorang guru tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak setuju, kira-kira bagaimana atau apa saja upaya seorang guru untuk menanamkan dan membudayakan perilaku positif siswa, khususnya di sekolah, yang nanti pastinya akan berimpact di kehidupan atau di masyarakat. Terima kasih. Dua pertanyaan sederhana saya, mohon dijelaskan secara detail, praktis, realistis. Atau Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Mohon izin Pak Saifullah karena pertanyaannya dua. Mohon maaf Bu Wina, nanti kita pertanyaan kedua nanti supaya Pak Saiful tidak miss. Jadi bisa kami simpulkan bahwa Bu Sri Wahyuni ini tadi menanyakan tentang hukuman, apakah mengatasi siswa yang tidak disiplin, kita setuju atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau tidak setuju bagaimana upaya menanamkan budaya positif kepada siswa tersebut. Monggo Pak Saifullah bisa menjawabnya. Oke, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Pertanyaannya bagus sekali. Ini mungkin dari Bapak Ibu guru kita atau teman yang lain dari sekolah lain juga akan melakukan hal seperti itu. Ya. Tentu saja kita tidak akan setuju ya dengan pernyataan berikut. Memang ya, saya awali dari tadi bahwa hukuman, tahu sendirilah Bapak Ibu, ketika kita sekolah dulu, ketika kita dihukum oleh guru, tentu akan masih ingat sampai sekarang. Betul kan? Demikian juga siswa, ketika kita pernah menghukum siswa yang terlalu sakit mungkin bagi siswa tersebut, tentu akan teringat sampai kapanpun. Mungkin sampai sekarang, misalkan dulu saya pernah dihukum ya, sampai sekarang tetap masih ingat. Nah ini hukuman inilah yang menyakitkan bagi siswa. Nah, kalau bisa ya kita hindari ya. Tentu saja dari pernyataan tersebut kita tidak setuju. Manusia hidup itu ingin sukses dalam hidupnya dan harus mengikuti segala perubahan. Di dunia ini yang abadi hanya perubahan. Hukuman terkadang membuat perubahan positif pada diri anak, namun sifatnya hanya sementara. Rasa marah dan tidak bersahabat ada yang menghukum tidak akan pernah dilupakan. Ini tentunya sangat berbahaya, Bapak Ibu. Dengan menanamkan keyakinan kepada mereka tentang tindakan menyimpang yang dilakukan, tentu akan berdampak buruk bagi dirinya. Lambat laun, dia menyadari dan tidak melakukannya lagi. Terus apa yang harus kita lakukan terhadap hal tersebut? Tentunya guru tidak boleh acuh tak acuh, cuek, apalagi tidak tahu menau. Guru adalah agen perubahan. Guru ini merupakan seorang teladan yang bertugas untuk menuntun peserta didik untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin. Guru harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ing ngarsa sum tulodo dan ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, mari kita hindari tentang hukuman-hukuman tersebut.
dengan cara penerapan segitiga restriksi misalkan, atau dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi tidak ada hukuman-hukuman bagi peserta didik kita. Demikian jawaban kami, Bu Sri Wahyuni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful. Saya juga sangat setuju terhadap apa yang dikemukakan Pak Saiful. Tadi saya menggarisbawahi bahwa guru itu agen perubahan nih Pak. Ada sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya adalah guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Jadi kalau hukuman itu cenderung lebih menyakiti. Baik Bapak Ibu, untuk penanya yang kedua, yaitu Bu Wina Haryana. Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini tadi melihat itu pemaparan materi tentang restitusi, itu kelihatannya menawarkan hasil yang sangat bagus. Baru kali ini terus terang saya tahu. Lah, itu pertanyaan dari saya, sejauh mana peran konsep restitusi dan posisi kontrol mampu memberikan perubahan besar pada kualitas pendidikan. Terima kasih. Baik, Bu Wina Haryana, pertanyaannya sangat menarik, yaitu tentang restitusi. Monggo Pak Saiful bisa menanggapinya. Oke, terima kasih Ibu Wina atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, sejauh mana ya peran konsep restitusi dan posisi kontrol mampu memberikan perubahan besar pada kualitas pendidikan. Saya awali dari konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berpengaruh positif terhadap seorang yang sudah melakukan kesalahan dan menganggap dirinya adalah orang yang gagal. Ini dari dalam diri seorang siswa setelah dilakukan itu ada proses ini, dia menganggap dirinya adalah orang yang gagal, menjadi orang yang menyadari semua kesalahan yang dilakukannya dan penuh keyakinan dia berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dia akan sadar betul bahwa kesalahan yang dilakukan karena ada kebutuhan untuk saat yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dia menyadari bahwa kebutuhan memang harus dipenuhi semaksimal mungkin, tetapi tidak dengan cara menyakiti atau merugikan orang lain. Dia juga akan meyakini bahwa mengulangi perbuatan menyimpang kembali dilakukan, maka selamanya itu akan rugi. Karena tidak ada orang yang respect terhadap dirinya ketika akan mengulangi lagi kesalahannya. Ini ketika kita dapat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Posisi kontrol ini pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya. Dalam melakukan kegiatan, ini benar-benar didasarkan pada dorongan intrinsik. Jadi pada dorongan dari dalam diri, kesadaran diri, bukan motivasi ekstrinsik. Dengan berperan sebagai manajer nantinya guru dalam menyelesaikan solusi, memberikan solusi kepada siswa, ini dengan cara memberikan keyakinan bahwa yang dilakukan oleh peserta didik bukan semata-mata faktor untuk dapat hadiah atau semata-mata menghindari sanksi dari hukuman, tetapi didasarkan pada kesadaran diri atau motivasi intrinsik
dari dalam diri siswa. Nah, insya Allah ya, ini prediksi saya ya, kalau kita bisa melakukan hal seperti ini, jelas akan memberikan perubahan besar, minimal ya di sekolah kita, dan maksimal kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Ibu Nina. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Bagaimana Bu Wina, sudah menjawabkah penjelasan dari Pak Saiful ini? Sangat memuaskan ya. Oke, terima kasih. Saya mau bilang memuaskan kok gimana gitu karena malam minggu ini soalnya. Kita menuju ke sesi berikutnya. Adakah yang masih ingin bertanya? Bapak Ibu guru? Cukup ini Bu. Oh, cukup waktunya. Ya. Baik, Pak Saiful, sebelum closing terakhir dari Pak Saiful, di sini di tengah-tengah kita sudah hadir Bu Estung ya. Monggo kepada Bu Estu dimohon memberikan sepatah atau dua patah kata motivasi atau apalah yang bisa meningkatkan kompetensi Pak Saiful terutama sebagai guru penggerak dan teman-teman sekalian untuk menerapkan budaya positif. Kepada Ibu Estu Budi Winarni selaku Kepala SMP Negeri 1 Lasem, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Terdengar suara saya? Jelas. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Saiful selaku narasumber webinar tentang budaya positif dan teman-teman guru yang menjadi peserta. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat beliau sehingga siang hari ini sore, ya, ini sudah sampai sore, kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga setelah melaksanakan tugas rutin penjenengan yang luar biasa sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pengembang bakat anak-anak, sore ini penjenengan masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti webinar yang dilaksanakan Pak Saiful sebagai salah satu guru penggerak di sekolah kita. Yang kedua, salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang pada hari akhir nanti kita tunggu syafaatnya. Saya mohon maaf karena saya tadi terlambat masuk ke webinar ini karena memang kebetulan hari ini ada kegiatan MKKS Cup dalam rangka Hari Guru Nasional dan ketika saya datang terus saya bergabung ternyata sudah dimulai. Untuk ibu bapak semuanya, menarik sekali yang sudah disampaikan Pak Saiful ini tadi tentang budaya positif. Budaya positif ini setelah saya mengikuti penjelasan Pak Saiful karena memang jujur saya belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kurikulum merdeka, tentang sekolah penggerak atau apa, maka menarik sekali tadi saya mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat yang semestinya nanti harus kita lakukan di sekolah ini. Yang pertama misalnya tentang teori motivasi. Tadi saya mendengarkan penjelasan bahwa kesimpulan saya motivasi yang paling bagus adalah motivasi intrinsik atau internal. Bila sudah datang dari diri kita, baik sebagai guru atau dari diri anak-anak sebagai siswa, itu karena dengan motivasi intrinsik atau internal itu akan menghargai diri kita sendiri. Kita tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian ada juga tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Memang kalau sekarang ini kita sudah tahu dari para guru-guru penggerak bahwa hukuman itu memang menyakitkan dan yang lebih baik kita lakukan adalah restitusi, maka monggo bersama-sama
mungkin melalui 3 guru penggerak di sekolah kita, Pak Saiful, Bu Dewi, dan Bu Elia, mari kita bersama-sama kalau bisa melakukan restitusi daripada hukuman. Karena tadi memang ada banyak kelemahan-kelemahan hukuman yang memang benar hukuman itu menyakitkan lah, akan diingat seumur hidup, ya, misalnya itu bagi anak-anak yang memang benar-benar mempunyai perhatian, ya, atau istilahnya gak gampang lalen gitu ya. Tapi anak-anak yang cuek ya berditukani berdihukum saiki sesuk rampung bar lali gitu juga banyak. Nah itu monggo tentang restitusi nggih, karena itu akan jauh lebih baik untuk menyelesaikan masalah sehingga anak-anak itu tidak merasa disudutkan. Monggo ditularkan ilmu-ilmu ini Pak Saiful, Bu Dewi, dan juga Bu Elia sebagai guru penggerak untuk menggerakkan teman-teman di sekolah kita sebelum tahun depan atau tahun pelajaran depan nanti kita melakukan seluruh program sekolah penggerak. Jadi nanti teman-teman harus sudah tahu dulu harus bagaimana toh sebagai sekolah penggerak, harus bagaimana melayani anak-anak kita sehingga anak-anak itu nyaman belajar di sekolah kita. Dan yang terakhir, untuk menciptakan budaya positif memang semuanya berawal dari peraturan. Peraturan sekolah, tata tertib misalnya, peraturan apa untuk siswa, peraturan apa untuk guru dan karyawan. Namun itu harus kita lanjutkan ke tingkat-tingkat atau tahapan berikutnya. Setelah dari peraturan, mari kita kembangkan, kita naikkan tingkatannya ke keyakinan. Baik keyakinan kelas, keyakinan guru, keyakinan sekolah, kayaknya itu perlu kita buat ya, perlu kita buat karena dari segi bahasa saja menurut saya tadi keyakinan itu akan jauh lebih tidak menyakitkan, tidak seperti memerintah begitu ya, tapi merupakan ajakan atau itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi ini sangat dipengaruhi dari unsur-unsur internal dari masing-masing siswa atau kalau ada keyakinan guru berarti dari para guru sendiri. Kemudian bila sudah ada keyakinan, saya yakin lingkungan kelas, lingkungan sekolah akan positif, ya, akan baik, lebih baik daripada mungkin hari-hari kemarin, gitu ya. Nah, ini Ibu Bapak yang perlu kita bangun di sekolah kita. Monggo mulai untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas, mungkin kalimat-kalimat di peraturan kita ubahlah, kita arahkan untuk menjadi keyakinan sehingga anak-anak tidak merasa kalau tidak melakukan ini berarti saya nanti mendapat hukuman. Kalau sudah yakin dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas itu, kayaknya kalau berasal dari diri anak-anak itu sendiri itu akan jauh lebih baik. Kalau lingkungan di kelas, semua kelas lingkungannya sudah positif, pastilah nanti budaya positif akan bisa terlaksana, akan bisa kita lakukan. Ya. Kalau sudah terlaksana budaya positif, kayaknya segala kegiatan di sekolah kita, mulai dari KBM, ekstra, lomba, apapun itu akan berlangsung nyaman. Artinya tidak ada kesan anak itu terpaksa mengikuti pelajaran. Tidak ada murid yang meninggalkan guru lagi di sekolah kita misalnya gitu ya. Cukup satu kali itu menjadi pengalaman kita dan tidak akan terjadi lagi ke depannya nanti. Demikian Pak Saiful, sekali lagi terima kasih. Banyak hal yang bisa kami peroleh setelah mengikuti webinar ini. Juga Bu Dewi dan Bu Elia, karena kebetulan saya mengikuti ketiga-tiganya. Banyak ilmu, monggo di-share, dibagikan kepada teman-teman. Sehingga teman-teman mulai bergerak untuk ke hal-hal yang lebih baik mestinya, yang kemarin-kemarin memang belum kita ketahui bahwa sekarang di kurikulum Merdeka ini yang akan kita lakukan ini ada beberapa istilah, ada beberapa kegiatan yang mestinya kita lakukan. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu guru peserta webinar ini. Monggo kita ambil hal-hal yang positif dari semua yang sudah disampaikan Pak Saiful tadi. Demikian dari saya, terima kasih. Tetap semangat, selalu bergerak, menggerakkan, dan mari kita bergerak bersama untuk melaksanakan program sekolah sehingga anak-anak bisa nyaman di sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Estu Budiwinarni. Jadi kuncinya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari bersama-sama. Ya, yang terakhir Pak Saiful mohon memberikan closing words karena kata-kata penutup lah, karena waktunya sudah mepet sekali, mungkin bisa 1 menit. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di akhir saya hanya mengajak Bapak Ibu aja, mari kita berubah menuju ke arah yang lebih baik. Tinggalkan budaya lama yang sudah tidak relevan saat ini. Mari kita ikuti perkembangan paradigma baru yang insya Allah akan lebih baik. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Estu, Pak Saiful, dan teman-teman semua. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Lasem, tibalah kita ke penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, saya sebagai pewacara atau moderator pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Bu Estu. Monggo teman-teman bisa left dari room.